Itu adalah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, karena itu di dalam undang-undang ini kemudian kita ujikan ya terkait dengan penugasan jaksa pada instansi lain selain pada Kejaksaan Republik Indonesia. Lalu kemudian ada perlindungan ya, jaksa dan keluarganya. Dan ini juga sebenarnya adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak dilakukan karena dia sebagai penuntut ya sebenarnya agak berat tugas jaksa dibandingkan polisi. Polisi dia melimpahkan kejaksaan, jaksa meneliti, kalau misalnya kurang dia balikan lagi ke polisi, kemudian kalau lengkap ya kemudian dia bertanggung jawab dengan dakwaannya, dia berargumentasi dengan hakim, dia berargumentasi dengan terdakwa, dia berargumentasi dengan para penasihat hukum terdakwa. Jadi 3 orang yang dihadapi oleh jaksa penuntut di sebuah pengadilan. Oleh karena itu sangat mudah dipahami kalau kemudian mereka juga harus mendapatkan perlindungan ya, diri dan keluarganya. Kemudian juga soal perbaikan ketentuan pemberhentian jaksa ya, yang semula 62 tahun sekarang menjadi 60 tahun. Jadi selama ini memang 60 tahun dia sudah selesai, tapi 2 tahun lagi fungsional. Tapi kebanyakan mereka langsung ambil pensiun. Ya, misalnya ada seorang jaksa agung muda, itu pensiunnya seharusnya 62, ya 60 dia sudah pensiun, 2 tahun lagi fungsional. Tapi mereka biasanya tidak mau lagi menggunakan fungsional itu karena sudah tidak ada fasilitas lagi. Jangankan meja, kursi pun tidak ada lagi. Jangankan meja, kursi pun tidak ada lagi. Jadi mereka nggak punya ruang lagi, nggak punya kantor lagi dan sebagainya. Yang buka pintu mobil nggak ada lagi, ya ajudan nggak ada lagi, fasilitas nggak ada lagi. Akhirnya mereka tidak menggunakan 2 tahun ini. Akhirnya memang karena selama ini seperti itu ya udah akhirnya langsung 60 tahun, tidak 62 lagi seperti yang di undang-undang lama. Kemudian jaksa agung sebagai pengacara negara, kemudian juga jaksa agung sebagai kuasa hukum perkara di MK, dan ini baru ya di Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga perbaikan ketentuan tentang perberhentian jaksa agung ya. Artinya jaksa agung umurnya seumur kabinet, tapi dalam perjalanannya presiden juga bisa mengganti ya, dan ini menunjukkan bahwa presiden punya diskresi soal jaksa agung. Kemudian juga soal tugas dan wewenang jaksa ya yang diatur dalam undang-undang ini, dan juga tentang tugas dan wewenang jaksa agung. Ya, jadi tadi sudah disebutkan oleh moderator soal hubungan kerjasama dan komunikasi dengan instansi lain, kemudian diskresi jaksa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, kemudian juga pendelegasian kewenangan penuntutan tindak pidana ringan pada penyidik. Sebenarnya awalnya saya punya harapan bahwa restoratif itu lebih membuka dalam peradilan undang-undang jaksa ini. Pertama memang restoratif itu bisa kita temukan dalam asas oportunitas yang dibikin oleh jaksa agung ya, oleh jaksa agung yang punya kewenangan itu menyampaikan perkara demi kepentingan umum ya. Nah, tapi memang tidak diatur di sini. Memang diatur waktu itu di perubahan hukum acara pidana kita. Tapi memang jangankan KUHP aja sampai sekarang belum jelas nasibnya, walaupun sudah hampir selesai dan sudah di garis finish ya, sudah di garis finish, tapi masih di belakang garis finish, belum keluar lewat garis finish. Nah, karena itu memang sebenarnya di hukum acara pidana lah diatur tentang restoratif justice itu ya, dan memang kalau kita lihat dalam rancangan perubahan hukum acara pidana kita, kalau saya tidak salah ingat itu di pasal 42 itu diatur itu soal restoratif justice ya, dan memang di situ disebutkan bahwa jaksa itu ya bisa istilahnya dengan alasan ataupun dengan tidak ada alasan dia bisa memberhentikan penuntutannya ya, baik dengan syarat ataupun dengan tidak ada syarat. Tapi memang ada syarat-syaratnya lain. Artinya begini, artinya ada tindak pidana yang bisa
dikenakan restoratif justice, ya. Misalnya ketika seseorang melakukan tindak pidana usianya 70 tahun, ya, itu pun kalau ancaman pidananya 4 tahun, dia bisa diselesaikan lah dengan restoratif justice. Kemudian kerugian sudah diganti misalnya, tapi itu pun ancaman pidananya 4 tahun. Atau kemudian tindak pidana yang ancaman hukumannya ringan. Jadi ada beberapa dalam hukum acara pidana yang akan diperbaiki itu terkait dengan restoratif justice yang dilakukan oleh kejaksaan. Nah, satu-satunya restoratif justice itu ya oportunitas tadi itu, ya, yang dimiliki oleh jaksa agung. Nah, kalau dalam KUHP itu bukan hanya jaksa agung, jaksa penuntut umum itu bisa melakukan itu, tapi dia harus melapor, ya, melapor kepada kejaksaan negeri, ya, dan seterusnya. Jadi memang akhirnya memang gembar-gembor soal restoratif justice dalam perubahan undang-undang kejaksaan ini memang tidak kita temukan, ya. Tidak kita temukan, walaupun memang sebenarnya di pasal 8 itu dan ini juga sama di pasal 8 dalam undang-undang revisi ini, dan juga sama dalam pasal 8 dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma, ya, norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Memang ini disebut-sebut bisa dijadikan dalil untuk restoratif justice, ya, tapi kalau lihatnya ini hanya umum saja ini sebenarnya, ya. Ya, jadi ya, secara eksplisit itu tidak disebutkan kecuali asas oportunitas yang dimiliki oleh jaksa. Jadi memang seperti apa jaksa menggunakan hati nuraninya dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali, ya, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Ini memang agak sedikit mengambang. Nah, karena itu memang mau tidak mau pemerintah dalam pandangan saya harus segera menyelesaikan KUHP dan kemudian juga menyelesaikan perbaikan hukum acara pidana kita, agar kemudian semangat daripada pasal 8 ayat 4 ini bisa diterjemahkan dalam KUHP, ya, maupun dalam hukum acara pidana kita. Tanpa perbaikan, ya, atau tanpa penyelesaian hukum acara pidana kita, maka pasal 8 ayat 4 yang disebut-sebut, ya, bisa mendorong untuk hadirnya restoratif justice di kejaksaan atau yang dilakukan oleh para jaksa, maka ini sulit untuk dilakukan. Barangkali demikian beberapa hal, ya, terkait dengan penyelesaian revisi undang-undang nomor 6 juga diatur bukan hanya di kejaksaan, bahkan ada juga surat edaran Mahkamah Agung dan juga ada peraturan Kapolri. Dan ini kan sebenarnya kalau saya umpamakan ini obat untuk menghilangkan meredakan, ya, sakit kepala. Kalau ibarat obat sakit kepala, dia meredakan. Jadi yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung, yang dikeluarkan oleh Kapolri, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung, itu obat yang bisa meredakan sakit kepala, tapi tidak bisa menghilangkan sakit kepala. Dia hanya meredakan saja. Nah, karena itu untuk bisa menghilangkan sakit kepala, maka harus diatur, ya, oleh undang-undang yang lebih tinggi, dalam hal ini KUHP dan juga hukum acara pidana kita. Baik, terima kasih Bang Nasir. Selanjutnya Bang Fikar akan melaporkan soal pandangannya terkait dengan undang-undang kejaksaan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Ya, dalam konteks peradilan, ya, maka jaksa itu fungsi yang paling komplit kewenangannya, ya, fungsi yang dari hilir sampai ke hulu, ya. Pokoknya kita lihat pertama soal fungsi kepolisian, penyidikan, ya. Fungsi penyidikan itu jaksa meskipun
dia lebih banyak ada di melakukan fungsi sebagai penuntut umum, tetapi pada tindak pidana tertentu dia penyidik juga, ya, tindak pidana korupsi, penyelundupan, kemudian tindak pidana lain yang tidak diatur oleh KUHP, dia juga sebagai penyidik, ya, artinya dia juga punya fungsi penyidikan. Selain yang paling absolut adalah fungsi penuntutan. Untuk kepentingan foto nih. Untuk kepentingan foto. Saya tahu kali fotografer. Karena kalau Kalau jauh-jauh dia jaksa lah yang paling komplit punya kewenangan, ya, dari ujung sampai ujung, kecuali jadi hakim dia enggak, ya. Jadi dari penyidik, apalagi kemudian diperkuat di dalam undang-undang kejaksaan yang baru, ya, dia bisa jadi penyidik juga pada undang-undang yang bersifat khusus gitu, yang di luar KUHP dia pasti bisa. Selain KPK, ya, saingannya lain adalah KPK khusus untuk perkara korupsi. Tapi untuk perkara yang lain itu jaksa bisa jadi penyidik. Itu satu. Yang kedua, penuntut umum. Nah, kalau penuntut umum itu absolut, ya kan? Tidak ada lagi fungsi atau profesi lain yang bisa menjadi penuntut umum. Hanya mungkin kalau dalam perdata ada penggugat-tergugat, itu bukan bukan di ruang publik, itu ruang privat gitu. Tapi di ruang publik penuntut umum itu cuma satu, ya. Ini Pak Nasir tadi katakan dia akan menjadi penuntut umum tunggal gitu, ya, dari seluruh tindak pidana gitu. Sekalipun korupsi KPK isinya juga jaksa juga, ya. Atau ada lembaga lain umpamanya nanti penegakan hukum, ya pasti penuntut umum jaksa juga. Akhirnya jaksa juga. Itu yang sebagai penuntut umum. Kemudian yang ketiga, eksekutor. Nah, eksekutor perkara pidana itu hanya jaksa juga. Tidak ada lagi lembaga lain yang bisa menjadi pelaksana dari undang-undang. Ya, kecuali ada aspek perdatanya, pengadilan yang menjadi eksekutor, ya, yang melaksanakan eksekusi bersama-sama kejaksaan juga. Tapi kalau murni perdata ya pengadilan. Tapi kalau juga murni pidana ya pasti jaksa. Artinya tidak ada lembaga lain yang bisa mengintervensi. Nah, yang keempat adalah pengacara. Nah, jadi penyidik, penuntut, sekarang pengacara. Jadi hanya fungsi hakim aja yang nggak punya, pengacara negara, meskipun terbatas pada negara. Pengacara negara, kalau menurut saya juga mestinya, kalau sekarang kan masih banyak nih, biro-biro hukum di kementerian, di BUMN, dia maju sendiri, gitu ya, maju sendiri, karena memang mungkin tentatif gitu ya, tetapi sebenarnya ketika ini menjadi undang-undang, kejaksaan itu bisa nagih loh. Maksud saya bisa, departemen, kementerian, semua kalau ada perkara harusnya larinya perdata itu larinya ke kejaksaan, bisa begitu, ya, atas dasar kekuatan undang-undang bisa mengintervensi ini. Nah, itu sama juga sebenarnya kan ngambil jatahnya biro hukum dan pengacara yang besar itu, yang sering pegang perkara-perkara di BUMN dan sebagainya. Nah, jadi kalau dilihat dari fungsinya di peradilan, sesungguhnya dia punya kewenangan yang sangat besar, ya, dari hulu sampai ke hilir. Cuma hakim aja dia enggak. Nah, karena itu sebenarnya seharusnya saya nggak tahu ya undang-undang kejaksaan yang sudah disahkan itu sejauh mana peranan komisi kejaksaan, ya, itu yang belum kedengaran gitu ya. Nah, seharusnya dengan besarnya kewenangan diimbangi dengan akuntabilitinya, harus ada lembaga yang mengawal akuntabilitinya. Mestinya seperti itu gitu, supaya jadi seimbang, gitu, ya. Meskipun dia memang fungsi negara, gitu ya. Fungsi negara ya pasti pidana itu kan juga membela masyarakat juga kan gitu. Ya, juga. Tetapi itu tadi yang saya bilang, kewenangan yang terlalu tinggi tanpa imbangi dengan accountability itu tend to corrupt gitu ya, kalau kata non-actor gitu kan. Artinya harus ke depan kalau saya harus peranan Komjak ini paling tidak gitu ya, selain masyarakat ya,
Tapi kok yang resmi itu peranan komisi kejaksaan harus diperkuat. Paling tidak dia bisa menjadi lembaga yang mengawasi, gitu ya, lembaga yang secara formal mengawasi. Nah kalau sekarang kan kelihatannya komjak juga susah saya bilang. Komisi kejaksaan, komisi kepolisian sepertinya merupakan bagian dari institusi itu. Gitu. Jadi kalaupun kedengaran suaranya keluar bukan suara meluruskan gitu, tapi lebih suara yang mendorong, sama gitu. mendorong. Jadi yang dibayar saja gitu, ya kan? Komisi kejaksaan dan komisi kepolisian itu menjadi amplifier aja dari kelembagaan itu, bukan tidak menonjol fungsi kontrolnya. Padahal seharusnya itu